Uwais Al-Qarni ini seorang pemuda miskin dari negeri Yaman, tetapi dia sangat bakti kepada orang tuanya, dalam hal ini ibundanya yang masih hidup. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Umar bin Khattab, kalau engkau bertemu dengan seorang dari Yaman yang bernama Uwais bin Amir dari Murad, kemudian dari Qaran, itu nama kabilahnya, mintalah doa kepadanya. Umar disuruh oleh Nabi kita minta didoakan oleh Uwais Al-Qarni, karena Uwais Al-Qarni ini diijabah doanya oleh Allah lantaran dia berbakti kepada ibunya. Makanya setiap ada kafilah ya dari Yaman datang ke Mekah, Umar pasti bertanya, hal fikum Uwais bin Amir, apakah ada di antaramu orang yang bernama Uwais bin Amir? Itulah Uwais Al-Qarni itu, karena kabilahnya itu kabilah Qaran. Suatu ketika menjawablah, itu ada Uwais bin Amir, itu dia. Didatangilah oleh Umar bin Khattab. Apakah engkau Uwais bin Amir? Naam. Apakah engkau dari kabilah Murad kemudian dari kabilah Qaran? Naam. Apakah di tubuhmu itu ada penyakit kulit lalu engkau disembuhkan kecuali penyakit kulit belang sebesar uang dirham? Naam. Iya. Apakah engkau memiliki seorang ibu? Naam. Iya, berarti engkaulah dia. Begini wahai saudaraku Uwais bin Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku dengar sendiri bersabda kepadaku, akan datang kepadamu wahai Umar seorang laki-laki dari Yaman bernama Uwais bin Amir dari kabilah Murad, dari kabilah Qaran. Kana bihi baras fabari'a minhu illa mawdi'u dirham. Di kulitnya itu ada penyakit belang-belang, tapi dia sudah disembuhkan oleh Allah kecuali belangnya itu hanya sebesar uang dirham. Ada dia memiliki seorang ibu dan dia berbakti kepada ibunya itu. Seandainya dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan menjalankan apa yang dia sumpahi itu. Saking berbaktinya kepada ibunya. Fa inistata'ta ay yastaghfira laka faf'al. Umar, kalau memungkinkan Uwais Al-Qarni itu memintakan ampun kepadamu, mintalah agar dia beristighfar untukmu. Ini kata Nabi di hadapanku wahai Uwais Al-Qarni, maka tolonglah doakan aku kepada Allah. Maka Uwais Al-Qarni mendoakan Umar bin Khattab. Kenapa Uwais Al-Qarni ini mendapatkan posisi seperti itu sampai-sampai Umar bin Khattab minta didoakan olehnya? Karena dia memiliki seorang ibu dan dia sangat bakti kepada ibundanya itu, jamaah sekalian. Kan dalam kisah Uwais Al-Qarni itu, di antara kebaktiannya kepada ibunya itu, di sela-sela dia melayani ibunya, ibunya berkata, wahai anakku Uwais Al-Qarni, semua keinginanku sudah engkau penuhi, tapi satu yang sangat aku dambakan wahai anakku. Apa itu ibu? Katakan saja, saya akan berusaha untuk memenuhinya. Aku ingin pergi naik haji wahai anakku. Terdiamlah Uwais Al-Qarni. Dia berfikir, saya orang miskin, tidak punya apa-apa. Orang kalau pergi ke Mekah itu menggunakan onta lengkap dengan perbekalannya. Saya tidak memiliki itu. Jarak antara perbatasan Yaman ke Mekah itu hampir 600 kilo kalau jalan darat. Tetapi saya akan berusaha memenuhi keinginan ibu saya. Maka besoknya Uwais Al-Qarni membeli seekor anak lembu. Lalu anak lembu yang dia beli ini dibikinkan kandang di atas bukit.
Setiap hari Uwais Al-Qarni menggendong anak lembu itu turun naik bukit itu. Orang-orang yang melihat itu mengatakan Uwais Al-Qarni sudah gila. Dia turun naik bukit dengan menggendong anak lembu. Setiap hari jamaah sekalian. Selama 8 bulan dia lakukan itu. Sehingga anak lembu itu menjadi besar dan berat mencapai 100 kilo. Dan otot-otot daripada Uwais Al-Qarni ini menjadi kekar. Ternyata tujuannya itu dia fitness. Untuk bisa menggendong ibunya naik haji dari Yaman ke Mekah. Menggendong ibunya yang tidak sampai beratnya 100 kilo. Tapi perbekalannya. Ibunya nanti di depan, perbekalannya di belakang, rangselnya. Barulah orang paham. Oh, dia menggendong selama turun naik menggendong anak lembu selama 8 bulan. Dia latihan untuk berbakti kepada ibunya. Maka dia gendonglah ibunya. Berjalan kaki. Juga menggendong perbekalan berhaji itu jamaah sekalian. Dari Yaman ke Mekah kurang lebih 600 kilo berjalan kaki. Sampai di depan Ka'bah dia gendong ibunya tawaf, bercucuran air mata ibunya itu. Bercucuran karena terpenuhi keinginannya untuk melihat Ka'bah yang mulia itu. Lalu Uwais Al-Qarni berdoa, ya Allah, ampunilah segala dosa daripada ibundaku ini. Itu saja doanya. Ibunya berkata, kok doaku saja yang engkau mintakan ampun wahai Uwais? Kok dosaku saja yang kamu mintakan ampun dalam doamu? Lalu dosa-dosamu bagaimana? Kalau ibu sudah bersih dari dosa-dosa, maka cukup keredaanmu yang aku minta. Ridallah fi ridal walidain. Keredaan Allah itu ada pada keredaanmu wahai ibuku. Kalau engkau itu sudah bersih daripada dosa, Allah meredaimu. Maka kalau engkau meredai aku ini, cukuplah itu yang menjadi kekayaanku. Itu doa daripada Uwais Al-Qarni. Bagaimana kemaslahatan dan kebaikan untuk ibunya. Selanjutnya, hidup dan matinya itu diserahkan kepada keredaan ibu terhadap dirinya. Karena dia yakin Allah akan reda kepadanya kalau ibunya itu reda kepada dirinya. Uwais Al-Qarni, orang yang berbakti kepada ibunya, lalu doanya itu dikabulkan oleh Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena bakti kepada ibunya itu ketika dia meninggal dunia, Uwais Al-Qarni ini, dia kan pemuda yang tidak terkenal. Tidak ada yang kenal dia. Di kampung halamannya paling hanya 1-2 orang tetangga-tetangganya. Tetapi ketika dia meninggal dunia, lautan manusia yang ikut menghadiri pemandiannya, yang ikut menghadiri pengkafanannya, lautan manusia yang ikut mensolatkan jenazahnya, lautan manusia yang mengiringi pemakamannya. Orang-orang bertanya-tanya, ini siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni ini? Ternyata saking baktinya kepada ibunya, saking baktinya Uwais Al-Qarni kepada ibunya, boleh saja dia tidak terkenal di kalangan penduduk bumi, tapi penduduk langit mengenal dia. Penduduk langit yang turun memadati bumi ini menghadiri pemakaman daripada Uwais Al-Qarni. Berbaktilah kepada orang tua kita agar doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah, agar kita itu terkenal tidak hanya di penduduk bumi tapi lebih-lebih dengan penduduk langit. Penduduk langit akan mengenal orang-orang yang berbakti kepada ibundanya, berbakti kepada kedua orang tuanya.